Oke, pada hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Jonathan Ginting sebagai narasumber yang akan saya wawancarai untuk saya bertanya bagaimana tanaman hortikultura di pedesaan. Oke, langsung saja kita tanyakan. Yang pertama, nah Pak, tanaman hortikultura yang Bapak tanam itu apa ya Pak? Yang menjanjikan yaitu sering saya tanam tomat atau cabai. Nah, dalam penanaman cabai ini Pak, tantangan terbesar yang Bapak alami itu seperti apa Pak? Dimana saat musim ekstrim yang datang di musim fase mau masak gitu, waktu mau masak dari hijau ke masaknya di situ. Kalau fase cuaca ekstrim dia antraknosanya harus sering disemprot gitu lah. Oke Pak. Selanjutnya, nah bagaimana sistem distribusi dari desa ke pasar Pak? Kalau di sini dari desa, dari ladang kita kutip, panen, disusun, dikemas, lalu ada mobil yang langsir ke pajak langsung ke tukang timbang. Jadi di situ kita bertemu sama pembeli. Itu. Terus bagaimana peran cabai dalam mendorong perekonomian di desa? Kalau di desa, kalau cabai itu yang paling bisa mendongkrak perekonomian karena dia sering ketemu harga. Kadang-kadang memang ketemu harga yang murah, gitu. Tapi kalau pas ketemu harga yang mahal, itu sangat membantu sekali, bisa membangun gitulah kalau sekali ketemu harga yang mahal gitu. Nah, di sini juga saya ingin bertanya, apakah ada peran pemerintah daerah Pak dalam membangun tanaman tersebut? Gitu, Pak? Peran pemerintah sebetulnya nggak signifikan sekali karena dibikin gapotan cuma untuk memasukkan anggaran aja gitu. Jadi itu peran sertanya nggak ada efeknya gitu karena nggak ada pola tanam serentak seperti itu contoh kan, pola tanam serentak. Jadi di sini nanam, sana panen gitu. Jadi pola tanam serentak nggak ada gitu. Berarti begitulah minimnya peran pemerintah daerah. Gitu. Iya. Selanjutnya, bagaimana dengan harga Pak? Apakah ada masanya ketika dia misalnya atau tahun baru dia naik harga cabainya, ataukah ada dia masanya akan turun harganya gitu Pak? Biasanya misalnya melewati musim kemarau panjang itu bakal harga naik satu. Lalu di musim lebaran, tahun baru Idul Adha, hari raya Haji. Di situ biasanya peluang-peluang yang bisa ada harga di tanaman cabai. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa harapan yang diinginkan para petani untuk mengembangkan pertanian cabai di desa Pak? Harapan petani maunya pemerintahan ini jangan berkoar-koar saat harga cabai mahal di atas 50-an, 50, kadang sampai 90. Pemerintah langsung sidak pasar gitu. Tapi bila mana harga cabai 5.000 atau 10.000, pemerintah diam gitu. Jadi kontribusi pemerintah juga nggak ada di desa ini gitu. Jadi inilah yang bisa saya pertanyakan sama Bapak. Sebagai rasa terima kasih saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas jawaban-jawaban dan atas hal yang sudah Bapak sampaikan. Dari mana itu mungkin bisa sebagai referensi para mahasiswa untuk menjadikan pertanian hortikultura ini lebih berkembang lagi Pak. Sekian dari kami untuk tanya jawabnya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itulah tadi video singkat dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kedepannya bisa lebih lagi
untuk membangun pertanian pedesaan, hortikultura khususnya dalam memproduksi cabai.